Baik, Anda sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ananda. Perkenalkan, nama Bapak Ade Safrinaldo. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran matematika yang mana kita khususkan kepada pembelajaran kelas 8, yaitu materi tentang teorema Pitagoras. Ya. Nah, perlu Anda ketahui teorema Pitagoras ini salah satu teorema yang membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari untuk menentukan sebuah panjang ukuran jika bendanya itu berposisi miring seperti itu. Nah, sejarahnya ini ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Yunani tahun 5 sampai 4 abad sebelum Masehi. Jadi seperti itu. Jadi siapa namanya? Yaitu siapa namanya? De Rene Bukan? Si Pitagoras. Ya. Jadi dia mengemukakan bahwasanya dia menyampaikan bahwasanya apa? Kuadrat dari sisi miring segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kata dia. Jadi banyak redaksi. Ada diawali dengan pada segitiga siku-siku terdapat kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya atau sisi-sisi penyikunya. Nah, banyak di antaranya nanti Ananda bisa melihat di internet ya. Sekarang banyak pembelajaran ya di sumber lain cara membuktikan apa? Membuktikan ini teorema Pitagoras. Ya. Salah satunya yang akan Bapak perlihatkan salah satu membuktikan teorema Pitagoras itu. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Nah, teorema Pitagoras itu, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada orang membuktikannya itu dalam bentuk bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu nama lainnya apa? Nah, bilangan persegi. Nah, dari sana nanti banyak hasil penemuan atau pembuktian yang dilakukan oleh Ananda mungkin di rumah. Nah, untuk menguji teorema Pitagoras ini bahwasanya sisi miring dari segitiga siku-siku ini itu sama dengan jumlah dari kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Nah, kebetulan kan segitiga kita sekarang sudah diberitahukan seperti ini, bahwasanya dia memiliki sisi A dan B dan C-nya sisi miring. Nah, Ananda sekalian, sisi miring segitiga itu apa? Hipotenusa. Seperti itu ya. Nah, dari ini nanti disesuaikan rumusnya sesuai dengan bentuk gambar segitiganya. Dia tidak selalu melulu seperti ini. Ya, jadi kalau kita buatkan kesimpulannya kalau segitiganya seperti ini,
Nah, bolehlah seperti ini ya. Nah, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu kalau kita ingin menentukan sisi A-nya, kurangilah sisi miringnya dengan sisi lainnya yang sudah diketahui. Begitu juga sebaliknya. Nah, apakah harus melulu seperti ini? Tentu tidak ya. Kalau nanti segitiganya itu diubah bagaimana Bapak? Yang penting kita tahu konsepnya. Bahwasanya sisi miring itu gimana? Dia berada di depannya seperti ini. Sudut sikusi. Nah, kalau seperti ini gambarnya bagaimana? Nah, kita buat bahwasanya sisi miringnya dulu. X kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi penunjuknya. Nah, Y kuadrat tambah Z kuadrat. Bagi yang buat di rumah, Z kuadrat tambah Y kuadrat itu boleh-boleh saja. Nah, carilah sebanding dengan itu nilainya. Berarti kalau cari Y kuadrat, berarti Z X kuadratnya dikurangi dengan Z kuadratnya. Kalau mencari nilai Z, berarti nilai X kuadrat dikurangi nilai Y kuadrat. Nanti kita ujung-ujungnya kita akarkan. Ya, nanti kita akarkan. Itu ya. Nah, Anda sekalian, walaupun kita belajar tentang teorema Pitagoras, berarti kita secara tidak langsung kita belajar bilangan akar juga untuk menentukan sisi-sisinya. Nah, untuk Ananda kelas 8, Bapak sarankan selalu untuk menghafal kuadrat sempurna itu, ya bilangan 1 sampai 20 lah minimal untuk memudahkan kita dalam mengefektifkan waktu ketika ingin menyelesaikan soal dalam ujian. Nah, kalau segitiga kadang-kadang kan ada dibuatkan dalam bentuk gambar seperti ini, ada seperti yang tadi ya. Nah, ini kalau dibuatkan rumusnya bagaimana? Nah, ini kalau dibuat kesimpulannya seperti ini. Begitu juga kalau dibuat dalam bentuk yang lain, nah seperti itu juga dalam bentuk konsep Pitagoras. Nah, sebelumnya apa? Untuk setiap segitiga siku-siku berlaku luas persegi pada hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi lainnya. Nah, seperti itu yang dijelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, Anda sekalian, apa aja kegunaannya? Nah, gunanya apa? Untuk menentukan itu sisi yang tidak diketahui atau panjang bangun datar yang panjang sisi atau panjang sesuatu tapi letaknya belum diketahui tapi ada sisi miringnya. Nah, contoh berikut seperti ini. Nah, diaplikasikan dalam bidang datar persegi panjang. Nah, ini kalau kita buatkan rumusnya kan seperti ini. Anda boleh ambil yang di atas, segi yang di atas juga boleh, dan segi yang di bawah juga boleh. Nah, ini rumus ini dikhususkan untuk segitiga yang bagaimana? Segitiga yang bawah. Ya, ini dia segitiga yang bawah. Nah, Pak, kalau kita buat segitiga yang di atas bagaimana? Nah, kalau segitiga yang atas, nah, kita boleh saja buatin segitiga yang atas, jadi AC kuadrat sama dengan urutkan AD kuadrat tambah DC kuadrat. Lalu, kalau ingin mencari AD kuadrat, maka AC kuadrat dikurangi DC kuadrat. Atau, kalau yang ingin mencari DC kuadrat, sama dengan AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, Ananda sekalian, jangan sampai salah dalam menentukan sebuah sisi miring dalam segitiga. Ini diaplikasikan dalam bentuk bangun datar persegi panjang. Nah, kalau bangun ruang bagaimana? Khususnya kalau dalam pertemuan kali ini, balok yang Bapak sajikan. Nah, kalau dalam pertemuannya balok, nah kita lihat, kita ambil sampelnya. Ini kebetulan Bapak menentukan diagonal ruang HB-nya. Nah, HB ini kan berada di ruang. Nah, siapa saja unsur pembentuknya? Kan gitu ya, unsur pembentuk dari diagonal HB itu adalah siapa? Segitiga. Nah, kalau kita deskripsikan segitiganya apa? Segitiga, apa dia? Segitiga
yang siku-siku di D, nah sisi penyikunya adalah DB atau BD dan HD atau DH. Nah, dapatlah HB kuadrat. Nah, sesuaikan dengan teorema Pythagoras kita. Lalu, karena DB itu adalah, nah ini apa nih Ananda? Ini adalah diagonal bidang tadi. Ya, diagonal bidang yang sebelumnya kita pelajari sebelum ini. Ini diaplikasikan dalam bidang datar. Nah, HD ini, DB ini terbentuk dari mana? Nah, ambil salah satu, mau dari atas maupun dari bawah. Ini kebetulan Bapak ngambilnya dari bawah, dari arah depan, ya. Jadi terkesan menyamping, tapi kalau dibuatkan segitiganya seperti ini. Itu ya, segitiganya siku-siku di A, lalu sisi datarnya B, AB, lalu sisi tegaknya AD. Dapatlah rumus Pythagorasnya seperti ini. Lalu, karena HB itu adalah BD kuadrat ditambah HD kuadrat atau DH kuadrat, maka substitusikan nilai BD ini ke dalam persamaan yang kita ambil di awal, maka terbentuklah seperti ini. Nah, secara tidak langsung, Ananda, kalau kita kaitkan dengan bangun ruang, nah, kita kaitkan bahwasanya si AB ini adalah panjang, nilai AD itu setara dengan lebarnya, itu ya. Lalu nilai DH itu adalah tingginya, ya. Maka dapat diganti rumusnya seperti ini. Apakah harus dihafal? Tidak. Kita harus paham konsep cara mencari diagonal ruang itu. Lalu bagaimana kalau kerucut? Nah, kalau kerucut kan digunakan untuk apa, Nak? Untuk mencari selimutnya, ya kan? Lalu dalam selimut itu ada, ini apa nih? Garis pelukisnya. Nah, untuk mencari panjang garis pelukisnya ini, Ananda, maka kita membantunya lewat apa? Teorema Pythagoras ini. Ya, dari mana? Dari tinggi kerucut dengan si diameter lingkaran atau diameter alasnya kerucut. Nah, dari sini Bapak sudah membuatnya dalam bentuk, sebenarnya persamaan awal dari tinggi kerucut ini apa? Nah, kita ambil salah satu. Ini kebetulan kita ambil dari segitiga yang mana? Segitiga yang di kiri ini, ya. Bagi Ananda yang buat yang di kanan juga boleh, tidak ada masalah. Nah, ini kebetulan diambil dari yang kiri. Ya, ini AE sama C. Nah, kita dapatlah rumusnya. Kalau kita buat lurus-lurus dari awal, AC kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah apa? CE atau EC kuadrat. Nah, dapatlah rumusnya salah satunya ini. Karena kebetulan kita mencari CE, itu ya. Nah, dari sana kita dapat nilai CE-nya, seperti itu ya. Yang membuatnya seperti itu juga boleh. Jadi bagi yang langsung seperti Bapak ini juga boleh. Bagi Ananda yang ingin membuktikannya dari sebelah kanan juga boleh. Sebelah kanan kita mendapat segitiganya apa? E, B, C. Jadi seperti itu ya. Rumusnya jadi apa? BC kuadrat sama dengan apa? BC kuadrat adalah EB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nanti selesaikan lalu diakarkan. Seperti itu ya Ananda. Lalu kalau di Limas bagaimana? Jadi banyak aplikasinya yang kita laksanakan. Nah, mencari tinggi Limas. Nah, lalu setelah dapat tinggi Limas, baru kita dapat. Nah, kalaupun langsung juga boleh ya. Kebetulan gambarnya sudah ada yang langsung, juga boleh. Kita menentukan apa ya, sisi miring dari sisi tegaknya limas ini ya. Jadi sisi tegak limasnya ini kan berbentuk segitiga sama kaki seperti itu ya. Nah, lalu gimana? Nanti kita menentukan tingginya sisi tegaknya ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan kalau bidang koordinat bagaimana? Nah, kita
kita tidak boleh lupa juga kalau bidang koordinat kartesius terdiri atas titik-titik ya. Nah, misalkan kita anggap titik A itu adalah X1, Y1 seperti yang kita lihat pada gambar X1, Y1 dan yang di bawah adalah X2, Y2. Nah, kalau X1, Y1, X2, Y2, nah terlihat bahwasanya kalau kita buatkan gambarnya secara tidak langsung kita dapat mencari jarak dua buah titik. Nah, setelah kita lihat, kita sesuaikan dengan bidang koordinatnya, maka dapatlah kalau kita ambil di sini panjang AB, ya maka AB itu adalah sisi miringnya dari bangun datar yang terlihat. Nah, bagaimana? Kalau di sini bagaimana Pak? Kita terserah. Kalau AB boleh C kita buat seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita buat jadi AB kuadrat berarti AB kuadrat sama dengan apa? AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Nah, bagaimana menentukan AC, Pak? Nah, AC itu kan adalah selisih dari nilai X2 dikurangi dengan X1. Dapatlah X2 kurang X1. Kalau BC adalah selisih dari, ini dia, nilai Y2 kurang Y1. Maka substitusikan, dapatlah nilai AB-nya. Nanti kita pakai. Nah, biar lebih afdol Ananda, kita coba menentukan soal berikut. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kita tentukan dulu. Gambarnya bagaimana ini? Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm. Nah, kebetulan kita diarahkan untuk mencari diagonal ruangnya. Ya. Nah, diagonal ruang siapa? Diagonal ruang EC. Nah, kita ambil dulu apa saja pembentuk dari diagonal ruang EC itu. Yang paling jelas dia, ini kita lihat. Nah, kita ambil dulu gambar pertama yang harus kita selesaikan. Jadi kita ngambil gambar segitiga siku-siku di A. Berarti gambarnya adalah segitiga AEC. Jadi dapat oleh kita segitiga siku-siku AEC. Nah, berarti kalau kita ingin mencari nilai EC-nya sesuai dengan teorema Pitagoras, jadi kita coba jawab ya langsung di sini. Berarti EC kuadrat sama dengan AC kuadrat atau CA kuadrat, boleh ya, tambah AE kuadrat. Nah, itu cara kita untuk menentukannya. Nah, yang jadi masalah kan AC. AC itu terbentuk dari siapa? Nah, kita tentukan ya. Nilai AC itu, silakan ambil mau yang di arah depan ini maupun yang di arah belakangnya. Ambil salah satu. Ya, jangan sampai tidak diambil pula, terus tidak diselesaikan soalnya nanti. Lalu kita coba selesaikan soalnya. Nah, kita udah tahu tadi, kita ambil dulu EC. Tadi gimana? Kita ambil AC kuadrat sama dengan AE kuadrat. Sekarang kita cari dulu nilai AC-nya. Nilai AC-nya didapat dari mana? Segitiga yang di depan atau yang di belakang. Nah, kita ambil dulu gambarnya salah satu. Nah, kita ambil dulu. Misalnya kita ambil segitiga ABC. Siku-siku di B. Kenapa siku-siku di B? Karena kan dia segi 4 ya. Nah, berarti AB ini kan panjang nih. Nah, sesuai dengan gambar kita, ya, AB itu adalah panjang. Berarti panjangnya 12. Di 12. Lalu lebarnya berapa? Lebarnya 9. Nah, lalu nanti tingginya 8. Gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai AC itu dulu. AC adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, seperti itu. Berarti AC kuadrat sama dengan AB. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. AC kuadrat sama dengan, coba lihat itu. 114 tambah 9 kuadrat 81.
AC kuadrat sama dengan 225. Nah, itu gunanya kita, Bapak suruh tadi apa? Usahakan hafal biar efektif waktu kita untuk menyelesaikan soal. Nah, akar dari 225 adalah 15. Nah, udah dapat nilai AC? Udah. Lalu kita masukkan. Nah, lihat. EC kuadrat sama dengan, nah, kita masukkan nilai AC kita ke persamaan pertama yang kita dapat dari rumus segitiga AEC. Ya. Nah, AC berarti berapa? AC kuadrat berarti 15 kuadrat. AE itu siapa? AE kita lihat gambar tadi adalah tinggi. Nampak ya? Itu berarti berapa tingginya? Adalah 8, maka kita masukkan nilainya 8 kuadrat. Berarti EC kuadrat sama dengan 225 tambah berapa? 8 kuadrat, nak? 64. Jadi ini kalau dijumlahkan 289. Nah, ya, berarti nilai EC adalah akar dari 289. Berapa nilai EC, nak? Adalah 17. Karena satuannya cm, maka satuannya adalah cm. Ya, jadi kalau kita buatkan kesimpulannya, jadi panjang diagonal ruang EC adalah 17 cm. Sudah paham? Oke, kita coba lanjutkan soalnya ya. Nah, ini soal yang kedua. Nah, ini kan mirip tuh. Ini kan apa tadi? Limas. Nah, kenapa yang diketahui pada limas? Nah, kita tentukan tinggi limas jika, nah, coba kita lihat. Diketahui limas TABCD dengan ukuran sisi alas adalah, nah, AB-nya 8. Jadi kita buat saja langsung. AB-nya 8 cm. BC-nya 6 cm. Nah, secara tidak langsung, Ananda digiring biar bisa menyelesaikan soal seperti ini. Nah, terus apa lagi? Dengan panjang rusuk tegak. Mana panjang rusuk tegak itu, Ananda? Nah, yang jelas tidak pada alas. Nah, apakah tegak itu selalu tegak berdiri lurus? Tidak. Kalau di limas, dia terkesan rebah ya, karena dia ya seperti yang kita ketahui limas itu adalah bangun ruang yang memiliki alas dan titik puncak saja seperti itu. Jadi mau tidak mau tusuk tegaknya adalah yang terkesan rebah itu. Berarti ini ya kita ambil. Nah, 13. Nah, bagaimana cara menentukan si tingginya? Nah, sesuai dengan gambar, nah, berapa panjang TE-nya jadinya. Lalu kita lihat, wah ternyata ada unsur pembentuk ketika kita ingin menentukan tinggi limas. Kita ambil, nah yang terlihat saja itu sudah membantu kita. Yang pertama apa? Yang jelas, ketika kita ingin menjawab soal itu, kita lihat gambar yang pertama yang paling jelas itu untuk membentuk tingginya itu. Nah, kita lihat, oh ternyata ada segitiga sama kaki. Iya kan? Nah, jadi ini tidak satu saja jalan untuk memandang soalnya. Kita ambil, nih maaf ya, kurang bagus gambar Bapak. Ini T, ini AC. Nah, ambil aja nanti mau di kiri, mau di kanan, terserah. Nah, berarti TC udah tahu kita kan 13. TA juga 13 karena sama-sama rusuk tegak. Lalu AC bagaimana? Gitu ya. AC kita tentukan dari, nah itu diagonal bidang alas. Nah, sekarang kita tentukan nilai AC-nya terlebih dahulu. Nilai AC sama dengan apa? AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, AC kuadrat sama dengan berapa tuh? 8 kuadrat, AB-nya 8 cm tambah 6 cm. Ya, terus apa lagi? Lalu kita kuadratkan seperti biasa. 64 tambah 36. AC sama dengan akar dari 100. AC sama dengan 10. Nah, kita dapat nilai AC-nya ternyata 10. Nah, kebetulan dia dalam bentuk segitiga sama kaki. Nah, secara tidak langsung, sisi alasnya itu membagi 2 sama panjang. Nah, disinilah
kreativitas kita yang dituntut Ananda sekalian ketika ingin memandang suatu bangun datar. Lalu bagaimana? Kita ambil salah satu bagian dari segitiga sama kaki. Yang mau sebelah kiri maupun sebelah kanan sama saja. Ya, kita ambil sebelah kanan lah Pak, boleh. Kita ambil. Jadi kalau kita buat sebelah kanan, berarti dapatlah DEC. Jadi ini 13, ini 15. Maka kita dapat tentukan apa? Kita ambil aja dulu yang paling normal ya. Apa yang paling normal? DC kuadrat sama dengan DE kuadrat tambah EC kuadrat atau CE kuadrat, sama saja ya. Lalu apa? Lalu kita ingin mencari si TE, maka dia jadikan TE sama dengan DE kuadrat, TC kuadrat sama dengan TE kuadrat sama dengan TC kuadrat dikurang CE kuadrat. Nah, masukin saja nilainya. TE kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. TE kuadrat sama dengan 100, berapa nih? 169 kurang 25. TE kuadrat sama dengan ini 4, ini 4, ini 1. Ya, 144. TE akar dari 144, maka TE sama dengan 12. Maka atau jadi tinggi limas TABCD adalah 12 cm. Seperti itu. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, coba kita lanjut ya. Nah, ini dia sedikit soal dalam bentuk cerita. Ini soal yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan oleh para pelayar atau nahkoda ya, kapal-kapal yang ada di lautan samudera seperti itu ya. Nah, coba lihat ilustrasinya. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km, kemudian dia belok ke arah utara sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dengan tempat semula. Nah, kita coba menjawabnya, Nanda. Kita coba jawab. Nah, misal kita ada kapal, nah lihat arah mata angin. Ke barat itu apa? Ke kiri atau ke kanan? Ke barat, ke arah barat. Jadi dia ke kiri. Ya, ke arah barat. Nah, 80 kilometer. Nah, Anda boleh berkreasi. Pak, saya buat gambar kapal kecil aja boleh, Pak? Boleh. Lalu dia bergerak ke arah utara. Buat, berarti ke arah utara. Kapalnya udah ke arah utara. Sejauh berapa? Sejauh 60 kilometer. Nah, yang ditanya soal apa? Berapa jarak antara kapal sekarang, ini 0, dengan sebelumnya. Ini seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan ini awalnya adalah A, setelah dia berangkat jadi B, dan terakhir jadi C, maka rumusnya bagaimana? Nah, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Lalu AC kuadrat sama dengan, masukin angka-angkanya. Nah, Nanda, kalau ketemu angka-angka yang besar-besar seperti ini, mau dicari terlebih dahulu juga boleh. Mau dikeluarkan angka yang sama sesuai dengan konsep perpangkatan juga boleh. Jadi Ananda boleh memilih ya. Tapi kalau yang biasa aja lah Pak, ya udahlah. Berarti ini 6.400. Ini 3.600. Lalu AC kuadrat sama dengan ini berapa? 10.000. Lalu AC akar dari 10.000. Nah, ini kan jadi berapa? 100. Atau dengan cara memfaktorkan juga boleh. Yuk kita coba. Ini cara 2 ya. Kalau ingin memfaktorkan, ini kan iseng-iseng kita membuat konsepnya. Nah,
80 kuadrat tambah 60 kuadrat. 80 dengan 60 itu faktornya berapa? 20 kan, Nak? Ya, karena kita tahu bahwasanya perpangkatan itu gimana. Kalau ada bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama, maka boleh diuraikan. Kan seperti itu ya. Maka ini jadi 20 kali 4 kuadrat ditambah 20 kali 3 kuadrat. Ini jadi berapa? 20 kuadrat dikali 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ya. Ini kreativitas ya Ananda ya. Nah, ini berapa? Ini jadi, ini jangan diakarkan terlebih dahulu. Ini jadi 25, karena dia 16 tambah 9. Nah, HC sama dengan 20 kuadrat dikali 25. Ya, ini berapa Ananda? 20 kuadrat jadi 20, 25 jadi 5. Berarti HC-nya adalah 100. Maka apa? Jarak dari kapal sekarang dengan semula adalah 100 kilometer. Ya, paham ya? Baik anak-anak sekalian. Soal nomor 4 ini silahkan Ananda coba di rumah mengenai aplikatif tentang teorema Pitagoras. Nah, besok kita akan melanjutkan tentang triple Pitagoras. Nah, apa itu triple Pitagoras? Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja Ananda. Kalau ada salah kata, Bapak mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan bersyukur. Sekian terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.